Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmadani. Saya merupakan mahasiswa pengelolaan agribisnis angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Tani Jagung Pipil di Kecamatan Larisaguh Laban, Kabupaten 50 Kota. Baiklah yang terhormat, Ibu Arnayulis SSI, MSI selaku dosen pembimbing 1, Bapak Roni Afrizal SE MSI selaku dosen pembimbing 2, dan yang terhormat Ibu Dradarneti AK MSI selaku dosen narasumber. Langsung saja masuk ke latar belakang. Kecamatan Larisaguh Laban merupakan daerah penghasil jagung pipil tertinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten 50 Kota. Tingginya produksi jagung di Kecamatan Larisaguh Laban tidak menjamin tingginya pendapatan petani. Ini dikarenakan petani masih melakukan budidaya jagung pipil secara manual, sehingga mengeluarkan biaya tenaga kerja yang cukup tinggi dan akan berpengaruh terhadap pendapatan petani. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana yang pertama rumusan masalahnya yaitu berapa besaran rata-rata pendapatan usaha tani jagung pipil di Kecamatan Larisaguh Laban. Kedua yaitu bagaimana kelayakan usaha tani jagung pipil di Kecamatan Larisaguh Laban. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis besaran pendapatan rata-rata usaha tani jagung pipil di Kecamatan Larisaguh Laban. Yang kedua yaitu menganalisis kelayakan usaha tani jagung pipil di Kecamatan Larisaguh Laban. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada waktu dan tempat. Waktu penelitian ini dilakukan dari bulan Maret sampai bulan Mei pada tahun 2021. Tempat penelitian yaitu di Kecamatan Larisaguh Laban, Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya itu ada jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer ini yaitu data mentah yang diperoleh langsung di lokasi penelitian menggunakan kuesioner penelitian tentang analisis pendapatan dan kelayakan usaha tani jagung pipil dalam 1 kali periode. Yang selanjutnya yaitu ada data sekunder. Yang ketiga yaitu teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan purposive sampling atau yang disebut dengan pengambilan sampel dengan sengaja, di mana dalam pengambilan sampel ini menggunakan 3 kriteria. Yang pertama yaitu nagari yang dekat dengan pasar jagung tersebut. Yang kedua yaitu nagari yang memproduksi jagung pipil tertinggi di Kecamatan Larisaguh Laban. Yang ketiga yaitu nagari yang memiliki produksi jagung terendah di Kecamatan Larisaguh Laban. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yaitu ada kuesioner, di mana dalam kuesioner ini itu dengan memberikan kuesioner kepada petani responden dan langsung dipandu oleh peneliti. Selanjutnya itu ada wawancara dan observasi. Teknik analisis data. Yang pertama yaitu ada analisis biaya usaha tani jagung pipil, di mana TC sama dengan TFC dikurang TVC. TC adalah total biaya sama dengan TFC merupakan total biaya tetap dan TVC adalah total biaya variabel. Selanjutnya itu ada analisis penerimaan dan pendapatan usaha tani jagung pipil. Rumus penerimaan yaitu TR sama dengan Q dikali P. TR merupakan biaya total penerimaan dan P merupakan harga jual. Untuk rumus pendapatan yaitu P sama dengan TR dikurang TC. TR merupakan total penerimaan dan TC merupakan total biaya. Untuk selanjutnya yaitu ada break even point atau yang disebut titik impas pada penelitian tersebut. Yang pertama itu ada PP penerimaan, di mana rumusnya yaitu FC dibagi 1 dikurang VC per HJ, di mana FC merupakan biaya
tetap, VC merupakan biaya variabel, dan HJ merupakan harga jual per unit. Yang kedua yaitu ada BP produksi, di mana FC dibagi P dikurang AVC. FC merupakan biaya tetap, P merupakan harga jual, dan AVC merupakan biaya variabel per unit. Yang selanjutnya yaitu ada BP harga dengan rumus TC kurang Q. TC yaitu total biaya, Q merupakan harga jual per unit, Q merupakan jumlah produksi. Yang keempat ada BEP luas, rumusnya yaitu produksi BEP dibagi produksi real dikali luas lahan. Selanjutnya yaitu ada analisis kelayakan usaha. Untuk menganalisis kelayakan usaha ada 4 rumus, yaitu yang pertama produktivitas modal. Produktivitas modal didapatkan dari rumus P dibagi TC. P merupakan pendapatan, TC merupakan total biaya. Yang kedua yaitu produktivitas tenaga kerja yang dihitung menggunakan rumus P dibagi HKO. P merupakan pendapatan, HKO merupakan tenaga kerja yang dicurahkan. Yang ketiga ada RC rasio sama dengan TR bagi TC. TR merupakan total penerimaan dan TC merupakan total biaya. Selanjutnya yang keempat ada ukuran nilai sewa lahan. Ukuran nilai sewa lahan sama dengan pendapatan. Untuk selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu letak geografis wilayah penelitian. Kecamatan Laresagualaban merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten 50 Kota dengan luas wilayah Kecamatan Laresagualaban lebih kurang 394,85 km yang terdiri dari 8 negari. Adapun batas-batas wilayahnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Harau dan Provinsi Riau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Luak, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sawalunto Sejunjung. Selanjutnya yaitu ada karakteristik petani responden. Yang pertama yaitu berdasarkan umur petani jagung pipil di Kecamatan Laresagualaban. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata umur petani responden di Kecamatan Laresagualaban yaitu berada pada kategori 15-64 tahun dengan jumlah jiwa 28 orang dengan persentase 93,3%. Untuk petani yang berumur di atas 65 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 6,67%. Responden yang memiliki umur 15-64 tahun telah mencapai umur produktif dan telah tergolong kelompok penduduk usia kerja dan kelompok angkatan kerja. Selanjutnya yaitu ada tingkat pendidikan petani jagung pipil di Kecamatan Laresagualaban. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa pendidikan petani jagung pipil di Kecamatan Laresagualaban yang untuk tamat SD sebanyak 5 orang dengan persentase 16,67%, yang tamat SMP sebanyak 10 orang dengan persentase 33,3%, dan SMA sebanyak 15 orang dengan persentase 50%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa petani jagung pipil di Kecamatan Laresagualaban memiliki tingkat pendidikan rata-rata yaitu sudah tamat SMA. Tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang dalam menerima pengetahuan dalam mengadopsi teknologi baru yang bermanfaat bagi kegiatan usaha taninya. Selanjutnya itu ada karakteristik petani responden. Yang pengalaman petani jagung pipil di Kecamatan Laresagualaban. Untuk pengalaman rata-rata petani jagung pipil di Kecamatan Laresagualaban berada pada 1-10 tahun, di mana dengan jumlah jiwa 18 orang dengan persentase 60%. Dan untuk pengalaman paling rendah yaitu berada di 21-30 tahun dengan jumlah orang 3 dengan persentase 10%. Pengalaman petani jagung pipil di Kecamatan Laresagualaban berdasarkan data tersebut terbilang masih kurang dari pengalaman petani lainnya. Banyaknya petani yang memiliki pengalaman 1-10 tahun, petani tersebut sudah melakukan usahanya dimulai dari umur 25-45 tahun. Umur tersebut termasuk umur yang masih produktif, sehingga petani bisa lebih kreatif dan inovatif dalam melakukan
usaha taninya dan juga bisa lebih efektif dan efisien dalam mengembangkan usaha taninya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Selanjutnya yaitu ada jumlah tanggungan petani di Kecamatan Laris Sago Halaban. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah tanggungan keluarga tertinggi yaitu sebanyak 7 orang, yaitu dengan 1 jiwa dengan persentase 3,33%, dan jumlah tanggungan keluarga terendah sebanyak 2 orang, yaitu 5 jiwa dengan persentase 16,67%. Rata-rata jumlah tanggungan petani jagung pipil di Kecamatan Laris Sago Halaban yaitu sebanyak 4 orang, yaitu berjumlah 11 jiwa dengan persentasenya sebesar 36,67%. Tanggungan tersebut akan mempengaruhi bagaimana pengeluaran dan pendapatan petani tersebut. Jumlah tanggungan atau jumlah orang yang menjadi tanggung jawab petani terhadap kelangsungan hidup dan pendidikannya juga mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran petani. Luas lahan tanaman jagung pipil di Kecamatan Laris Sago Halaban. Diketahui berdasarkan tabel tersebut, jumlah luas lahan di Kecamatan Laris Sago Halaban yaitu 16,87 hektar dengan rata-rata 0,56 hektar per orang. Selanjutnya itu ada rata-rata biaya produksi usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laris Sago Halaban. Dengan luas wilayah 0,56 hektar, maka didapatkan rata-rata biaya produksi untuk luas lahan tersebut yaitu sebesar Rp2.871.959. Selanjutnya itu ada rata-rata biaya tenaga kerja pada usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laris Sago Halaban. Untuk rata-rata biaya tenaga kerja dengan luas lahan 0,56 hektar, maka didapatkan rata-rata biaya yaitu sebesar Rp4.196.607. Untuk tingginya biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan oleh petani akan berpengaruh nyata terhadap pendapatan yang didapatkan oleh petani. Karena dengan biaya tenaga kerja yang tinggi, pendapatan petani akan berkurang. Oleh karena itu, petani harus melakukan efisiensi. Selanjutnya yaitu ada rata-rata biaya penyusutan alat pada usaha tani jagung pipil. Rata-rata petani menggunakan alat cangkul sebanyak 2 buah, sabit 2, sprayer 1, dan mesin babat 1. Untuk menentukan biaya penyusutan pada usaha tani tersebut dapat dilakukan dengan rumus biaya pembelian alat dikurang nilai sisa dibagi umur ekonomis. Untuk penyusutan alat per tahun didapatkan sebesar Rp593.983,3. Dan untuk penyusutan per musim tanam didapatkan dari penyusutan per tahun dibagi jumlah berapa kali musim dalam 1 tahun, yaitu dibagi 3. Didapatkan yaitu sebesar Rp197.994,75. Selanjutnya itu ada rata-rata jumlah produksi, harga jual, dan penerimaan yang diterima oleh petani responden jagung pipil di Kecamatan Laris Sago Halaban. Untuk rata-rata produksi dengan luas lahan 0,56 hektar didapatkan jumlah produksinya yaitu 102,5 rata produksi yaitu sebesar 3,417 ton atau 3.417 kilo. Dengan harga jual rata-rata yaitu sebesar Rp4.183,53. Dengan besar rata-rata penerimaan untuk luas lahan hektar sebesar Rp14.540.500. Itu ada rata-rata penerimaan, biaya variabel, biaya tetap,
dan keuntungan yang diperoleh petani jagung pipil pada setiap responden di Kecamatan Larisago Halaban. Untuk rata-rata penerimaan didapatkan sebesar Rp14.540.500 dan untuk rata-rata biaya produksi dengan luas lahan 0,56 hektar didapatkan sebesar Rp2.871.959 dan untuk biaya tenaga kerja dengan luas lahan 0,56 hektar didapatkan sebesar Rp4.196.607 dan biaya tetap sebesar Rp197.990. Untuk biaya lain-lain didapatkan sebesar Rp79.178 dan untuk keuntungan usaha tani jagung pipil dengan luas lahan 0,56 hektar didapatkan jumlah penerimaan sebesar Rp213.830.934 dengan rata-rata keuntungannya yaitu sebesar Rp7.194.000. Selanjutnya itu BEP penerimaan. Untuk menentukan BEP penerimaan dilakukan dengan rumus FC 1 dikurang VC per HJ. Untuk syarat perhitungan BEP berdasarkan standar akuntansi menurut Hartito pada tahun 2000, biaya produksi harus dipisahkan atau digolongkan dengan tetap dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel total berubah sesuai volume penjualan atau produksi, tetapi biaya variabel per unit tetap. Biaya tetap secara total jumlahnya tetap, tetapi biaya tetap per unit berubah sesuai volume. Harga jual per unit tidak berubah selama waktu periode analisa. Selanjutnya itu perusahaan hanya memproduksi satu jenis produk. Yang keenam yaitu apabila perusahaan memproduksi satu jenis produk, maka lebih dari satu jenis produk, maka penghasilan penjualan masing-masing produk harus berimbang dan tetap. Untuk BEP penerimaan pada penelitian ini tidak dilakukan hitungan karena ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi dalam penelitian ini, yaitu biaya atau harga jual per unit selalu berubah dalam satu kali periode tersebut. Selanjutnya itu untuk menentukan BEP produksi. Untuk menentukan BEP produksi, maka didapatkan dari FC dibagi P dikurang AVC, di mana total biaya tetap yaitu sebesar Rp277.172 dibagi 4.183 dikurang Rp2.069. Maka didapatkan 277.100 dibagi 1.114, maka didapatkan BEP produksi yaitu 131 kilo. Yang artinya untuk BEP produksi 1 kilo berarti usaha tani tersebut berada pada titik impas. BEP produksi di bawah 131 kilo, maka usaha tani tersebut tidak layak, maka usaha tani tersebut rugi. Dan untuk BEP produksi di atas 131 kilo, maka digolongkan dalam untung atau mengalami keuntungan. Selanjutnya yaitu BEP harga. Untuk menghitung BEP harga sama dengan yaitu TC dibagi Q, di mana total biaya yaitu sebesar Rp7.345.738, di mana total biaya ini didapatkan dari total penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel dibagi dengan jumlah produksi, yaitu sebesar 3.417. Maka didapatkan BEP harga sebesar 2.150 per kilo. Jika didapat harga 2.150
Rp150 dengan luas lahan 0,56 dengan jumlah produksi 3.417, maka usaha tani tersebut mengalami titik impas. Dan jika di bawah 2.150, maka mengalami kerugian. Dan jika di atas 2.150, maka akan mendapatkan keuntungan. Untuk menentukan BEP luas, yaitu produksi BEP dibagi produksi real dikali luas lahan. Untuk luas lahan, BEP luas lahan didapatkan 0,038 hektar atau 380 meter. Dengan luas lahan 380 meter dengan jumlah produksi 131 kilo dengan harga jual 2.150, maka usaha tersebut berada pada titik impas atau tidak mengalami untung dan tidak juga akan mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu ada analisis kelayakan usaha tani jagung pipil, yaitu yang pertama RC ratio. Untuk menentukan RC ratio, maka didapatkan dari rumus total penerimaan dibagi total biaya, yaitu 14.540.500 dibagi 7.345.738 rupiah, maka didapatkan RC ratio sebesar 1,98. Yang artinya setiap Rp1 yang dikeluarkan oleh petani untuk biaya usaha tani jagung pipil tersebut, maka akan mendapatkan keuntungan sebesar 0,98 rupiah. RC rasio yang telah didapatkan lebih besar, maka keuntungan usaha tani jagung pipil tersebut layak untuk diusahakan. Yang kedua yaitu ada produktivitas modal. Untuk menghitung produktivitas modal, maka menggunakan rumus pendapatan dibagi total biaya, di mana pendapatan yaitu sebesar 7.194.762 dibagi 7.345.738 dikali 100%, maka didapatkan produktivitas sebesar 97%. Dengan produktivitas modal 97%, maka usaha tani tersebut layak diusahakan karena 97% besar dari 14%. 14% tersebut yaitu suku bunga bank tertinggi. Selanjutnya yaitu produktivitas tenaga kerja. Untuk menentukan produktivitas tenaga kerja didapatkan dari pendapatan dibagi tenaga kerja yang dicurahkan, maka didapatkan hasil sebesar Rp99.927 per HKO. Menurut produktivitas tenaga kerja, usaha tani ini juga layak untuk diusahakan karena produktivitas tenaga kerja lebih besar dari upah yang dibayarkan oleh petani per hari, yaitu sebesar Rp50.000. Sedangkan untuk ukuran nilai sewa lahan sama dengan pendapatan. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan atau keuntungan pada usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban, Kabupaten 50 Kota sebesar Rp7.194.762 dengan luas lahan 0,56 hektar. Yang kedua yaitu usaha tani jagung pipil di Kecamatan Laresago Halaban berdasarkan analisis BEP atau break even point atau titik impas atau tidak untung dan tidak rugi jika memperoleh produk 131 kilo per musim atau dengan harga jual sebesar 2.150 per kilo dan BEP luas sebesar 0,038 hektar atau 380 meter kuadrat dengan produksi 131 dan harga jual sebesar 2.150 per kilo. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan dari perhitungan yang telah dilakukan. Usaha tani jagung pipil di Sago Halaban memiliki RC rasio, produktivitas modal dan produktivitas tenaga kerja dan ukuran nilai sewa lahan
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, RC rasio sebesar 1,98 dengan artinya satu yang dikeluarkan oleh petani untuk biaya usaha tani jagung pipil maka akan menghasilkan keuntungan sebesar 0,98. RC rasio yang telah didapatkan lebih besar dari 1, maka usaha tani jagung pipil tersebut layak untuk diusahakan. Produktivitas modal yang telah didapatkan lebih besar dari suku bunga bank, yaitu 97%, lebih besar dari 14%. Maka usaha tani jagung pipil di Kecamatan Larisagu Halaban juga layak diusahakan menurut produktivitas modal. Menurut produktivitas tenaga kerja yang didapatkan lebih besar juga dari upah tenaga kerja per hari, yaitu 99.327, lebih besar dari 50.000. Artinya usaha tani tersebut juga layak menurut produktivitas tenaga kerja. Terakhir yaitu ukuran nilai sewa lahan atau pendapatan usaha tani jagung pipil di Kecamatan Larisagu Halaban telah didapatkan lebih besar dari sewa lahan jagung, yaitu Rp7.194.762, lebih besar dari Rp6.405.783. Maka usaha tani jagung pipil layak untuk diusahakan. Saran usaha tani jagung pipil yang dilakukan di Kecamatan Larisagu Halaban layak untuk diusahakan, dan agar petani memiliki hasil produksi di atas BEP produksi, dapat dilakukan peningkatan produksi dengan cara melakukan pembumbunan pada tanaman jagung, penggunaan pestisida yang efektif, dan melakukan pemupukan yang berimbang agar hasil produksi menjadi tinggi. Luas lahan agar di atas BEP luas dapat dilakukan dengan cara penambahan oleh petani atau pembukaan lahan baru oleh pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.